Perang Napoleon, yang terjadi antara 1803 dan 1815, adalah serangkaian konflik militer besar yang melibatkan Kekaisaran Prancis, yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, melawan berbagai koalisi negara-negara Eropa. Perang ini mengubah peta politik Eropa, dan meninggalkan dampak yang signifikan dalam sejarah dunia. Namun sebelum saya membahas Perang Napoleon ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya memohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut. Setelah Revolusi Prancis tahun 1789 sampai tahun 1799, Prancis mengalami periode kekacauan dan perubahan politik yang drastis. Napoleon Bonaparte, seorang jenderal militer yang berbakat, muncul sebagai pemimpin yang mampu mengembalikan stabilitas dan memperluas pengaruh Prancis. Napoleon memulai karirnya sebagai seorang perwira artileri dalam Revolusi Prancis. Dia naik ke pangkat jenderal, dan meraih serangkaian kemenangan militer yang mengesankan, termasuk kampanye Italia dan Mesir. Pada tahun 1799, dia mengambil alih kekuasaan melalui kudeta dan mendirikan konsulat, dengan dirinya sebagai konsul pertama. Pada tahun 1804, Napoleon memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis, mengakhiri Republik Pertama dan memulai Kekaisaran Prancis Pertama. Penobatan ini menandai awal dari ekspansi agresifnya di Eropa. Koalisi pertama tahun 1792 sampai tahun 1797 dan kedua tahun 1798 sampai tahun 1802 terdiri dari berbagai negara Eropa yang berusaha menghentikan pengaruh revolusioner Prancis. Meskipun Prancis memenangkan banyak pertempuran, perjanjian damai yang dihasilkan hanya bersifat sementara. Koalisi ketiga, 1805 terdiri dari Inggris, Austria, Rusia, dan Swedia. Pertempuran terkenal dari periode ini adalah Pertempuran Austerlitz, di mana Napoleon meraih kemenangan besar yang menghancurkan pasukan Austria dan Rusia. Pada tahun 1805, Angkatan Laut Inggris, dipimpin oleh Laksamana Nelson, mengalahkan armada gabungan Prancis dan Spanyol di Pertempuran Trafalgar. Kemenangan ini memastikan supremasi Angkatan Laut Inggris, dan menghalangi Napoleon untuk menyerang Inggris secara langsung. Koalisi keempat tahun 1806 sampai tahun 1807 melihat Prancis berhadapan dengan Prusia, Rusia, Saksonia, dan Swedia. Napoleon memenangkan pertempuran penting seperti Jena Auerstedt dan Friedland, yang memaksa Rusia dan Prusia untuk menandatangani Perjanjian Tilsit. Untuk melemahkan ekonomi Inggris, Napoleon memperkenalkan sistem kontinental, yang melarang negara-negara Eropa berdagang dengan Inggris. Namun, sistem ini gagal sepenuhnya karena penyelundupan dan ketidakmampuan untuk menegakkan blokade secara efektif. Pada tahun 1808, Napoleon menginvasi Spanyol dan Portugal, memulai Perang Semenanjung. Konflik ini menjadi perang gerilya yang berkepanjangan, melemahkan kekuatan militer Prancis dan menguras sumber daya. Pada tahun 1812, Napoleon melancarkan invasi besar-besaran ke Rusia. Meskipun awalnya berhasil menduduki Moskow, pasukannya menderita kekalahan telak karena cuaca ekstrim, kekurangan logistik, dan taktik bumi hangus Rusia. Hanya sebagian kecil dari pasukan Prancis yang berhasil kembali. Koalisi ke-6 tahun 1813 sampai tahun 1814 terdiri dari Inggris, Rusia, Prusia, Austria, Swedia, Spanyol, dan Portugal. Setelah serangkaian kekalahan, Napoleon dipaksa mundur ke Prancis. Koalisi ini akhirnya berhasil menduduki Paris pada tahun 1814. Napoleon menyerah dan dibuang ke Pulau Elba di Laut Mediterania. Namun, dia tidak tinggal lama di sana. Pada tahun 1815, dia melarikan diri dari Elba dan kembali ke Prancis, memulai periode singkat yang dikenal sebagai 100 hari. Kembalinya Napoleon memicu koalisi ke-7, yang terdiri dari Inggris, Prusia, Austria, dan Rusia. Pertempuran terakhirnya terjadi di Waterloo pada tanggal 18 Juni tahun 1815, di mana dia dikalahkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Duke of Wellington dan Gebhard Leberecht von Blücher.
Setelah kekalahan di Waterloo, Napoleon kembali menyerah dan diasingkan ke Pulau Saint Helena di Atlantik Selatan, di mana dia menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal pada tahun 1821. Perang Napoleon membawa perubahan besar dalam tatanan politik Eropa. Kekaisaran Prancis mengalami penurunan, dan banyak monarki lama dipulihkan. Kongres Wina pada tahun 1815, bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan mencegah konflik serupa di masa depan. Napoleon meninggalkan warisan yang kompleks. Dia memperkenalkan banyak reformasi administratif dan hukum, termasuk Kode Napoleon, yang masih menjadi dasar hukum di banyak negara. Namun, perang yang dia picu menyebabkan kerusakan besar dan penderitaan di seluruh Eropa. Perang Napoleon adalah periode penting dalam sejarah dunia, yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan ambisi imperialis. Dari kebangkitan seorang pemimpin militer, hingga dampak luas pada politik dan masyarakat Eropa, konflik ini membentuk abad ke-19 dan terus mempengaruhi perkembangan sejarah global.